Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih di kitab shalah, pembahasan tentang al-adhan wal iqamatu. Penulis membawakan hadisnya Jabir bin Samurah. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira maratin wala marataini bi ghairi adanin wala iqamatin." Rawahu Muslim wa nahuhu fil muttafaq alaih an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Samurah. Kata Jabir bin Samurah, aku sholat bersama Nabi, sholat 2 hari raya. 2 hari raya itu Idul Fitri sama Idul Adha. Tidak hanya sekali, tidak pula 2 kali. Tanpa adzan, tanpa iqamat. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Dan yang semisalnya dalam riwayat Imam Bukhari Imam Muslim, muttafaqun alaih, dari hadisnya Ibnu Abbas. Jamaah hormati, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya sholat Aid, baik Idul Fitri atau Idul Adha, la yusra'u laha adhanun wala iqamah. Tidak disyariatkan untuknya adzan, tidak disyariatkan iqamat. Dan ini seperti ijma' di kalangan para ulama. Berarti bagaimana kalau hendak memulai sholat? Ya sudah, imam berdiri, kemudian memerintahkan untuk mengatur shaf, merapikan shaf. Sholat dimulai. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Apa ada bacaan yang lain? Nggak ada. Tidak ada bacaan yang lain. Karena sebagian ada nanti as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu untuk sholat gerhana. Untuk sholat gerhana. Jadi sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha nggak ada adzan, tidak ada iqamah. Wallahu ta'ala alam. Ini fikih yang pertama dari hadis. Yang kedua, Imam Al-Qayyim beliau berkata, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha ilal musalla fi sholatil Id shalla min ghairi adanin wala iqamatin." Adalah Rasul ketika sampai ke al-musalla. Musalla itu yang dimaksud dalam hadis ini adalah tanah lapang. Karena Rasul sholat hari raya itu di tanah lapang, bukan di masjid. Makanya ada sebagian ulama yang menulis kitab Sholatul Aid fil musalla hiya sunnah. Sholat Id di tanah lapang itu termasuk perkara yang sunnah. Nah, ketika sampai di tanah lapang, beliau sholat Id tanpa adzan, tanpa iqamah. Gak ada ucapan as-salatu jami'ah. Ini kata Imam Qayyim. Ya. Fasunnatu alla yaf'ala syai'un min dalika. Sunnahnya tidak melakukan sesuatu apapun. Tidak melakukan sesuatu
Ya nggak ada adzan, nggak ada iqamah, nggak ada as-shalatu jamiah juga tidak ada. Kadang ada selain as-shalatu jamiah ada usolli sholatal id ra'ataini lillahi ta'ala. Kalimat-kalimat yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Ya. Jadi di hari raya Id kemudian istisqa, karena sholat istisqa itu sama dengan sholat hari raya prakteknya. Itu nggak ada seruan ya apa-apa, sudah masuk atur shop dimulai sholat. Ini penjelasan Imam Qayyim. Kemudian yang ketiga, hikmah tidak adanya adzan berkaitan dengan dua hari raya, wallahu a'lam, anna dukhula waqtihima yastahiru bisubuti dukhulihima. Ya. Kenapa kok tidak ada adzan untuk dua sholat hari raya? Hikmahnya, wallahu a'lam, ini kata Syekh Abdullah Basam, karena masuknya waktu sholat itu sudah masyhur. Kapan dimulai sholat id? Dimulai sholat id itu waktu sholat duha. Ketika matahari naik, matahari terbit naik seukuran 1 tombak. Itu sudah boleh diawali sholat hari raya. Kalau Idul Adha lebih pagi, kalau Idul Fitri agak siang. Agak siang. Ya. Beda dengan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, itu pemberitahuan masuknya waktu sholat. Tapi kalau Idul Fitri, Idul Adha, orang sudah persiapan. Coba kalau 5 waktu, subuh nggak diadani, kadang nunggu adzan loh. Akhirnya nggak berangkat ke masjid, nggak bangun. Ini hikmah, jadi hikmah saja. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula yang keempat, fikih dari hadis, al-adanu wal iqamatu la yusra'ani li ghairi shalawatil khamsil maktubah. Adzan dan iqamat itu keduanya tidak disyariatkan selain sholat 5 waktu yang wajib. Ya, sholat sunnah tidak ada, sholat jenazah juga tidak ada, id, istisqa, kusuf, itu juga tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Cuman oleh masyarakat kita, jenazah mau diangkat ke diadani. Kemudian jenazah mau dimasukkan ke kuburan diadani. Ini semua tidak ada contoh. Ya, tidak disyariatkan. Bahkan kata Imam Nawawi, tidak disyariatkan kecuali sholat wajib yang 5. Dan ini pendapat jumhur ulama dari kalangan salaf dan khalaf. Ulama terdahulu dan ulama di masa sekarang. Wallahu ta'ala alam, ini hadisnya Jabir bin Samurah. Setelahnya, dibawakan hadis Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, dalam hadis yang panjang, berkaitan dengan tidurnya mereka dari sholat. Jadi pernah, saya menghormati, sholat subuh itu sak rombongan ketiduran misalkan. Itu pernah terjadi. Ya. Summa adana Bilalun fasolan Nabi kamakana yasna'u kula yaumin. Kemudian Bilal adzan, kemudian Nabi sholat sebagaimana yang dilakukan setiap hari. Ya. Ini hadisnya Abu Qatadah. Kemudian hadisnya, kalau hadis Abu Qatadah riwayat Imam Muslim. Ya. Kemudian kalau hadis yang setelahnya riwayatnya Jabir. Nabi SAW datang ke Musdalifah. Kemudian beliau sholat maghrib dan isya. Berarti dijamak. Bi adanin wahidatin wa iqamataini. Masing-masing qomatnya setiap sholat, tapi adanya cuma sekali. Adanya cuma sekali. Ini dalam hadisnya Jabir. Dalam hadisnya Ibnu Umar, Nabi SAW menjamak antara maghrib dan isya bi iqamatin wahidatin, dengan satu qomat.
Tapi Imam Abu Dawud menambahkan likuli sholatin. Setiap sholat satu iqamah. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain, walam yunadi fi wahidatin minhuma. Tidak dikumandangkan adzan salah satu dari keduanya. Jamaah hormati, apa pelajaran dari hadis ini? Disyariatkan adzan dan iqamah kalau seorang terluput sholat karena tidur. Masuk padanya lupa. Masuk padanya lupa. Contohnya kalau tidur seperti Nabi. Tadi disampaikan, itu bahkan kalau dalam riwayat pernah. Beliau, siapa yang menjamin untuk membangunkanku? Nanti tak kasih pedang. Ada sahabat yang, saya Rasul. Ya, setelah itu ternyata sahabat itu keturun. Sing bangun pertama kali Rasulullah SAW. Cuman waktu itu subuh. Ya, dalam kembalinya dari perang Khaybar. Semuanya ketiduran dari sholat subuh. Kalau misalkan sak rombongan subuh ora krungu, bangun-bangun matahari sudah terbit, maka disyariatkan adzan, disyariatkan iqamat. Ya, ini saudara yang saya hormati, karena sebab ketiduran atau karena sebab penulis mengatakan dan semisal dengan itu adalah seperti orang yang terlupa. Terlupa. Tapi kalau ini sekali lagi sak rombongan. Sak rombongan. Tapi kalau sendiri, ya misalnya keturun ngelilir jam itu, Masjid Ali langsung moro adzan subuh. Sholatu khairum minan naum. Wah, itu enggak seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ini fikih yang pertama. Kemudian fikih yang kedua, dalam hadisnya Jabir itu terdapat satu pendalilan. 2 sholat dijamak di satu waktu. Itu 1 kali adzan, 2 iqamat. 2 iqamat. Ini yang kuat. Jadi yang kuat itu syariatnya seperti itu. Contohnya maghrib, isya. Dijamak di waktu maghrib. Sudah adzan, setelah adzan, iqamat, sholat maghrib. Setelah salam, ayo iqamat lagi. Baru nanti sholat isya. Ini pendapat yang kuat menurut yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Hasan. Yang ketiga, terdapat satu pendalilan, sholat yang malam hari itu kalau ditunaikan di siang hari, bacaannya tetap bacaan keras. Nabi SAW, sholat subuh, matahari sudah terbit, sak rombongan. Itu beliau lakukan, yasna'u kula yaumin. Jadi kamakana yasna'u kula yaumin. Beliau lakukan seperti hari biasa. Jadi bacanya juga tetap keras. Makanya nanti kalau sholat siang misalkan terlupa, dikerjakan di malam hari, tetap bacaannya sirriyah. Loh, kenapa seperti itu? Karena sholat yang malam hari sunahnya dibaca jahriyah. Maghrib, isya, subuh. Bacaannya kan keras. Sholat siang hari asalnya sirriyah. Duhur, asar. Kalau enggak sirriyah itu berarti ada dalil yang lain kayak Jumatan, kayak hari raya. Ya. Tapi kalau orang yang tadi disebutkan terlupa seperti tadi, itu tetap melakukan sunnah untuk mengeraskan bacaan. Wallahu ta'ala alam, ini fikih dari hadis yang ketiganya. Yang keempat, anan naima anis sholati ma'durun. Orang yang tertidur dari sholat itu berudzur. Itu berudzur. Jadi kalau betul-betul tertidur. Tapi kalau delewer, adzan subuh krungu sartangi males heran. Malah akhirnya bablas turunnya, bangun-bangun jam 8. Jam 8. Jam 8 kurang 5 menit lah. Langsung raup mencolot makan yang arba'in. Ya, misalkan seperti itu. Ya. Kalau itu dia yang keliru. Dia yang keliru. Tapi kalau memang betul-betul tertidur,
Tertidur itu namanya orang tertidur, nggak sadar. Kan kadang orang aktivitas capek atau bengi rasa turu. Bukan bengi rasa turu itu karena apa ya? Iya. Karena sakit atau apa bukan, mungkin mikir apa rasa turu. Bareng jam 4 atau mungkin setengah 4 mulia 12 tangi-tangi misalkan jam 6. Itu udzur. Jadi udzur sholat itu sakit misalkan. Udzur untuk tidak jamaah. Tapi kalau sakit yang dia tahu waktu, tetap dia kerjakan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau udzur keluar waktu, ketiduran. Kalau betul-betul dia tertidur. Apalagi lupa. Namanya orang kadang lupa karena repot satu urusan. Iya. Itu orang lupa. Kalau dia lupa, kapan dia ingat, dia sholat. Walaupun mungkin lali rasubuhan kelingane ba'da isya. Ya sudah langsung berdiri, ambil air wudhu, sholat subuh 2 rakaat. Ini termasuk udzur. Tapi penulis katakan, malam yatahid an-naumu adatan lahu. Selama tidur itu tidak menjadi kebiasaan untuknya. Kalau kebiasaan, ya itu bukan udzur. Memang subuhmu jam piro? 6:30. Keturun. Lah keturune ndak dino. Itu kalau ndak dino itu bukan keturun, itu namanya ndelewer. Namanya keturun itu sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Ini fikih yang keempat. Ya. Wallahu ta'ala alam demikian. Kemudian yang terakhir, fikih dari hadis ini terdapat satu pendalilan sholat yang ditunaikan sebagai qadha itu disyariatkan jamaah sebagaimana yang dilakukan pada waktunya. Dilakukan pada waktunya. Nabi SAW dan rombongan itu ketiduran, bangunnya subuh telat. Itu tetap sholat jamaah. Tetap sholat jamaah. Wallahu ta'ala alam. Jadi mengganti karena udzur itu dilaksanakan berjamaah sebagaimana ketika dia dalam kondisi menunaikan sholat pada waktunya. Wallahu ta'ala alam 5 fikih yang terkandung dari hadis. Kemudian hadisnya Ibnu Umar dan Aisyah, semoga Allah meridai mereka. Keduanya berkata Rasulullah SAW, inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu wasrabu hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam, makan minum sampai diseru oleh Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau di masa Nabi di kota Madinah, muadzinnya ada 2. Ya. Bilal kalau adzan subuh, Bilal kalau adzan untuk subuhnya itu adzan malam. Jadi masih fajar kadib. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu adzannya kalau sudah masuk waktu subuh. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta. Tapi Abdullah ibnu Ummi Maktum ini seorang yang buta. Beliau tidak mengumandangkan adzan kecuali dikatakan kepadanya, sudah subuh. Sudah masuk subuh. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Pelajaran dari hadis, boleh menjadikan 2 muadzin untuk satu masjid. Untuk satu masjid. Bahkan kalau masjid yang kayak masjid besar gitu, kadang bukan hanya satu mungkin. Jadi boleh misalkan muadzinnya 2 satu masjid diperbolehkan. Lah nanti sunnahnya adzannya bergantian. Ini jamaah hormati kalau secara resmi ditetapkan. Tapi kalau kebanyakan masjid kaum muslimin, sapa gelem adzan. Siapa yang mau adzan. Yang terpenting kita sampaikan 2. 1, memperhatikan waktu. Yang kedua, memperhatikan adzannya dari sisi lafadznya itu lebih bisa menyeru. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, disyariatkan setiap satu dari keduanya itu mengandangkan adzan pada waktu yang khusus yang dimaklumi.
dimaklumi. Misalkan kamu nanti adanya ini, kamu nanti adanya ini. Itu kalau dimaklumi nggak membingungkan. Contoh tadi di masa Nabi muadzinnya Bilal sama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi kalau adzan Bilal makan dan minum. Berarti Bilal itu adzannya adzan malam. Begitu orang mendengar, oh Bilal, itu masih boleh makan minum. Tapi kalau misalnya sasae, sing adzan pertama kadang Bilal, kadang Abdullah ibnu Maktum, orang sulit nanti. Sulit untuk mengetahui misalkan, wah ini waya sahur apa urung? Ini waya sholat apa belum? Ini wallahu ta'ala alam. Jadi kalau memang muadzinnya 2, nanti ditentukan waktu yang khusus. Orang hafal nanti. Orang hafal. Pokoknya kalau adzan ini adzannya masih adzan makan sahur. Kan kalau jamaah itu paham, suaranya ini, suaranya siapa, muadzin yang mana, orang kan paham. Wallahu ta'ala alam. Fikih yang kedua. Fikih yang ketiga, sunahnya mengumandangkan adzan itu di tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi. Karena dalam sebagian lafadz, iya, keduanya itu naik, kemudian turun. Makanya asalnya muadzin itu mengumandangkan adzan di menara. Di menara. Ini kalau di masa Nabi SAW. Sekarang karena ada mukabiratus shaut, pengeras suara itu, menoroni dhuwur, wongnya tetap nang ngisor. Orangnya tetap di bawah. Ya. Cuman ada pelajaran asalnya adzan dan iqamat itu juga dengan menggunakan pengeras suara. Cuman yang membedakan kalau adzan pemberitahuan masuknya waktu sholat, kalau iqamat itu pemberitahuan dimulainya sholat. Kalau dari sisi lebih pokoknya, adzan lebih pokok. Jadi kalau iqamat misalkan orang nganggo pengeras suara di bawah, itu asalnya ya mungkin ini karena mengumumkan waktu sholat. Sholatnya sudah mulai. Ya, mengumumkan dimulainya sholat. Itu kalau iqamat. Wallahu ta'ala alam, itu fikih yang ketiga. Kemudian yang keempat. Orang yang buta itu boleh mengumandangkan adzan. Tapi kalau orang buta mengumandangkan adzan, kan dia nggak tahu jam. Nggak tahu waktu. Gimana nanti? Berarti ada orang yang menghabarkan sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Kalau orang buta nggak bisa membedakan ini sudah terbit atau terbit fajar atau belum. Ini waktu duhur apa enggak, kan nggak mudeng. Ngerti nih, Gur? Oh isi peteng. Lampu ini dipateni toh. Lah mripatmu buta ya tetap peteng terus ya. Makanya nikmat mata itu Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Jamaah yang hormati, boleh muadzin buta. Kemudian, fikih dari hadis ini boleh adzan untuk sholat subuh sebelum waktunya. Seperti adzan Bilal. Adzan Bilal itu kan adzan fajar kadib. Nah, fajar kadib diadani itu salah satu manfaatnya orang sudah persiapan. Oh, sadan kanggo bar kanggo let 20 menit adzan subuh misalkan. Let 20 menit adzan subuh itu sudah persiapan. Sunnahnya adzan. Bukan bengok-bengok. Kalau tempat kita itu malah kadang ada nyanyi-nyanyi. Masjid ngendi? Ya wis pokoke kuwi. Kalau enggak nyanyi bengok-bengok. Santri, tangi. Mas, mbak, santri. Waduh. Untungnya omahku rada kesini ya. Nanti kalau mepet kono berarti ya. Bukan dengan seperti itu, tapi dengan apa? Dengan mengumandangkan adzan. Sehingga nanti oh ini sadan. Pertama, nanti 20 menit lagi itu sudah masuk waktu subuh. Kadang kalau enggak adzan ono sing nyetel nyanyi, kalau enggak nyetel nyanyi ono sing wah macam-macam. Enggak ada tuntunannya dari sisi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ning ngono ku yen delekke ngamuk. Yen delekne biasanya nesu. Iya. Mesti
keluar kalimat ini mesti Wahabi iki. Jadi nggak nyambung. Padahal di situ tidak ada tuntunannya. Wallahu ta'ala alam, ini kandungan fikih dari hadis yang ke-5. Kemudian hadis yang ke-6. Boleh makan minum bagi orang yang ingin berpuasa sampai jelas masuk waktu subuh. Sampai jelas masuk waktu subuh. Jadi misalkan kita Senin atau Kamis atau tanggal 13, 14, 15 pengen puasa. Jam piro iki? Oh, lagi adzan malam no. Kalau daerah sini kan ada yang adzan malam. Mungkin masjid mana itu ada itu. Oh, lagi adzan malam itu. Berarti boleh makan minum. Kalau sudah masuk waktu subuh baru berhenti. Baru berhenti. Jadi patokan seseorang berhenti makan itu bukan imsak. Kalau di luar bulan Ramadan, imsaknya ora ono. Bukan itu, bukan tahan-tahan, tapi waktunya kalau sudah masuk fajar sidik, masuk waktu subuh. Wallahu ta'ala alam, fikih yang ke-6. Yang ke-7, terdapat satu pendalilan orang yang ingin puasa. Kalau misalkan dia makan, dia kira masih malam, tapi ternyata sudah terbit fajar, puasanya sah. Puasanya sah. Misalkan dikiranya masih malam, masih petang, baknya gelangan. Terus makan, minum, bareng lihat jam, loh, wis jam manis. 4:30 misalkan sudah masuk adzan subuh. Sudah telat. Ya wis, ditinggalkan. Nanti puasanya sah, dia lanjutkan ya puasanya sah. Wallahu ta'ala alam. Kandungan dari hadis itu seperti itu. Kemudian wallahu ta'ala alam, ini beberapa fikih yang disampaikan oleh penulis. Setelahnya dibawakan hadis Ibnu Umar. Semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Bilal itu beliau mengumandangkan adzan sebelum waktu subuh. Kemudian Nabi SAW memerintahkan an yarji'a fayunadi, untuk kembali kemudian menyeru ala innal abdan nama. Ketahuilah bahwasanya hamba itu sedang tidur. Riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad hadis yang dhaif. Dengan sanad hadis yang dhaif. Wallahu ta'ala alam, sebagian penulis ini Syekh Abdullah Basa mengatakan hadis ini mursal tapi kuat. Tapi untuk adzan subuh itu dengan tambahan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu setelah hayal al-falah. Nah, silahkan kalau mau tambahkan itu dengan tambahan yang seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya masih seputar adzan. Nanti kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Sebelum ditutup barangkali ada yang nanyakan. Kalau bisa kita jawab. Cukup? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.